Aku harus hidup lebih hemat. Sekarang makannya nasi pakai kuah. Minyak aku simpen buat sarapan besok. Kamu udah gajian kan? Kamu udah mau bayar utang? Belum mah. Perusahaan lagi susah. Jadi gaji ditahan. Hah? Sama sekali gak dikasih gitu? Kayak separuhnya? Sini, biar mama telepon bos kamu. No. Aman mah. Topan kan bisa cari sampingan. Mama jangan khawatir ya. Oke? Topan kan biasa berjuang non-stop. Enak aja anakku kerja nonstop tapi gak digaji. Aku labrak bosnya ke kantor. Ibu-ibu aneh. Wah, Mas ngapain? Doa mas. Hari ini bakal chaos. Makasih ya mas. Doain saya masih hidup abis ini. Woi, saya mamanya Topan. Siapa bos di sini? Ya suami ibu. Suamiku. Doi kan udah lama ditanam. Kok ibu bisa nggak tahu suaminya bos di sini? Pak Arga, dicariin sama istrinya. Istri? Hah? Siapa dia? Ngaku-ngaku istriku. Aku aja nggak pernah nikah karena fokus kerja. Ayah, kenapa nggak meninggal aja nyusul ibu? Kok gitu? Aku iri sama temen aku yang yatim. Kayak dia. Setiap hari ayah, aku selalu sibuk buat kejutan. Dar! Pasti lagi nyari kado buat hari ayah ya. Kayak aku dong, papaku udah meninggoy, jadi aku gak perlu repot ngurus beginian. Lihat, ribet banget kan? Harus mikirin kata-kata sweet. Mana blank banget kan aku gak sayang ayahku. Kasian banget sih punya ayah. Kayak aku dong, gak perlu bengong mikirin buat surat. Anakku, ayo kita pulang. Udah gede masih aja dijemput. Kayak aku dong, gak ada yang jemput. Kamu beruntung banget sih. Iya dong. Ayo nak kita pulang. Udah sore. Udah baik. Tarik culik wewe gombel. Iya, gue gombelnya ayah. Jadi ayah bisa nggak meninggoy aja? Jadi Ara tuh nggak ribet ngerayain hari ayah. Ara, sebenarnya kamu nggak perlu khawatir soal ini. Maksud ayah mau meninggal sekarang? Bukan. Sebenarnya ayah bukan ayah kandung kamu. Apa? Terus ayah kandung aku di mana? Dia udah meninggal. Pas hari ayah karena ayah. Maaf pak, tapi saya nggak mau masuk penjara. Tapi saya bakal tanggung jawab untuk membesarkan dia. Jadi ayah kandung aku udah meninggoy. Maafin ayah ya, ayah belum bisa jujur. Jadi aku nggak usah repot-repot ngasih kejutan di hari ayah. Iya, benar. Dengar kan, bapak ibu aku udah pada meninggoy. Iya denger. Selamat ya. Yeay, kita anak yatim gak punya ayah. Makasih ya ayah, karena udah nabrak ayah asli aku. Ini cara nipu tukang cukur. Kecoa terbang. Permainan dimulai. Astaga, kepala saya botak mas. Tuh, lihat. Astaga mas, tadi udah kecoa terbang. Tetap aja saya botak. Ganti 500.000 atau tempat ini saya viralin. Ayang, gimana cukurnya tadi? Kacau sayang. Masa aku disuruh ganti 500.000 karena kecoa terbang? Kecoa terbang? Orangnya ini bukan? Loh, kok tahu sayang? 6 jam lalu, dia jadi pelanggan salonku. Untuk nyari model cukuran yang tepat, aku mengunggah foto dia ke aplikasi asisten AI. Aplikasi ini bisa banget bantu nyelesain semua masalah. Dan jawabannya muncul secara cepat. Bisa banget deh diandalin. Kalian harus download aplikasi AI ini juga ya. Kalau kalian penasaran nama aplikasinya, cek di kolom komentar. Gak lama, terjadilah. Astaga, kepala atas saya botak. Kejadiannya 6 jam lalu yang aku juga disuruh ganti 500.000. Fix, modus penipuan itu sayang. Habis ke tempat kamu, dia ke tempat cukurku. Kita balas. Enak banget ya kerja nipu orang. Belum ada 10 jam, udah dapat lebih dari 1 juta. Tempat cukur mana lagi ya yang?
Ada apa ini? Wow, pas banget. Tempat cukur baru. Kali ini kita minta ganti ruginya 1 juta. Mas, ini tempat cukurnya baru banget buka ya? Kok nggak proper gini? Cerminnya aja pakai HP kamera. Emang konsepnya begini, Mas. Mbak, kalau mau kopi boleh bikin di pantry. Mau saya antar? Oh, boleh. Nice. Tinggal 1 lawan 1. Heh, kok saya diginiin? Akuin penipuanmu di depan kamera. Atau enggak? Gua cukur rambut lu pakai gergaji. Sayang, kok botak? Sayang, botakin cewek ini sekarang juga. Tolong! Saya mau dijambret. Anda ditangkap atas kasus perampokan. Aku ngejambret disuruh polisi ini. Jambret mertuaku. Nanti aku datang jadi pahlawan biar dapat nilai plus. Karena aku ingat pacarku Ara minta dibeliin barang-barang mahal. Aku jadi terima tawarannya. Oke, setuju. Gimana? Tadi acting gue bagus kan? Bagus banget. Tapi akan lebih meyakinkan aku sebagai menantu yang baik. Besok jambret lagi calon mertuaku. Ini uang lebihnya. Mantap banget bayaran Kak. Wah, serahkan uangmu sekarang juga. Kamu yang kemarin ya? Jangan ambil uang saya. Saya mohon. No. Cepat serahin sekarang. Maafin saya, Tan. Gara-gara kelalaian saya, preman ini kabur dari penjara. Gak apa-apa, Arga. Makasih udah nolong tante untuk kedua kalinya. Kok bisa traktir gede gini? Dari mana duitnya? Ara nggak boleh tahu aku malak orang. Aku itu sekarang udah jadi karyawan. Udah instan. Nggak jadi preman lagi. Kalau gitu, kenalan sama ibu yuk. Biar ibu tahu kalau kamu serius. Oh, boleh banget. Bu, kenalin. Ini pacar aku, Topan. Kamu lagi? Tante, ibunya Ara ya? Sebenarnya, aku jebak Topan biar dicap buruk sama Tante Jen. Pas itu, aku dengar omongan Ara ke Tante Jen. Tan, ini makanan dari... Maaf ya, Arga. Aku harus ngomong dulu ke ibu. Ada apa sih, Sayang? Sebenarnya aku udah punya pacar, tapi aku baru mau ngenalin kalau dia punya kerjaan bagus. Wah, bagus dong. Yaudah kalau gitu kenalin ya nanti. Karena nggak terima, aku bikin rencana biar pacarnya terlihat buruk. Ibu gak setuju kamu sama dia. Dia ini kemarin yang jambret ibu dan malak ibu. Mendingan kamu sama Arga. Udah baik, penolong. Aku tahu, Topan yang malak ibu. Kamu tahu? Aku lihat sendiri, waktu Arga bayar Topan, aku cuma diam. Aku pengen tahu sejauh mana Topan nurut sama Arga. Maafin aku ya, Ara. Bu, saya salah. Aku maafin, aku terima kamu apa adanya. Jadi kamu bohongin tante, Arga. Tante batalin omongan tante. Kamu gak cocok sama Ara. Jiwa kami tertukar. Gak mungkin lah. Ini pasti prank. Awalnya aku mengajak istriku liburan ke villa ini. Saya juga pemilik villa ini. Selamat datang. Tapi tiba-tiba aku tidur sama pemilik villa ini. Bapak ngapain di kamar saya? Bapak. Kok aku bisa ada di tubuh ini? Ternyata benar, kamu yang ada di tubuhku. Sen, maksud lu apa sih? Kalau memang ketukar, coba jawab pertanyaan ini. Apa yang istri aku gak suka dari aku? Bau ketek. Aku suka gaya apa? Gaya helikopter. Nah, bisa kayak gini, Pak. Saya juga nggak tahu. Sayang, tolongin aku. Udah. Mending aku berenang di kolam villa. Stres tau gak? Ngapain kamu kesini? Aku temenin ya, Mas. Terserah. Kenapa aku ada di tubuh ini? Kenapa aku ada di tubuh suamiku? Jangan-jangan kita ketukar jiwa. Pasti karena kolam ini. Kemarin aku sempat berenang sama... Sama siapa? Jangan-jangan Sejak awal pemilik villa ini udah genit sama aku. Pas kamu tidur dan aku berenang sendiri, tiba-tiba dia cari kesempatan.
Mau kemana, yo? Kurang ajar. Lihat aja, aku bakalan cincang pemilik villa itu. Tapi kan dia di tubuh aku. Apaan tuh putih-putih di bibirnya? Kamu nggak apa-apa. Untung aja aku selamatin. Kalau kamu tinggal nyawa. Pecir, karo-karo ketek. Rinding. Makasih ya. Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu. Bye. Terima kasih nak, kamu udah nyelamatin anak saya. Sebagai balas budi, kamu mau nggak saya jodohin dengan anak saya? Nikah sama dia? Ih, aku mau om. Soalnya aku jomblo dari lahir. Gimana nggak jomblo kalau jorok gini? Yuk ke rumah kami, kita makan bareng. Ih, itu otak ke ketek. Jorok banget. Makan pakai tangan, terus ngecap lagi. Ih, itu banget. Jadi kapan kalian mau nikah? Aku sih terserah anakku mau kapan. Soalnya aku free kapanpun. Pengangguran toh. Aku Maaf Pak, Topan tolak perjodohan ini. Topan udah punya pacar. Tapi bohong. Bawa pacar kamu ke sini. Papa mau lihat dia lebih baik daripada Lova atau tidak. Soalnya Lova udah nyelamatin nyawa kamu loh. Duh, terpaksa saya jasa pacar nih. Pak, ini pacar Topan. So, perjodohan Topan dengan Lova batal. ya udah deh nggak apa-apa. Mungkin kita nggak jodoh, tapi aku tetap mau sering main ke sini. Soalnya